kepada Dr. Ketut Putri Aryani, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, di sini hadir para tokoh-tokoh budayawan, tokoh ilmuwan, saintis, praktisi dari hipnoterapi, meditasi, dan banyak sekali, termasuk mahasiswa S3 yang tidak bisa akan sebutkan satu persatu. Sungguh sebuah kebahagiaan pagi ini kita bisa berkumpul bersama atas karunia Tuhan Yang Maha Esa di desa yang dewasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan nantinya bisa menyimak kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Loka Karya Penyusunan Modul Meditasi Siddhakarya dari panggung sakral menuju sains berbasis bukti. Sangat luar biasa nih. Mungkin ini pertama kali bagi saya pribadi mengikuti, dan mungkin ini adalah awal sebuah langkah yang sangat luar biasa. Bagaimana sesuatu yang sesungguhnya sebelumnya sakral, kemudian sekarang bisa di-share secara umum dan dibuktikan secara sains bahwa ini sangat bermanfaat. Baik, untuk meningkat waktu kami persilakan Dr. Ibu Ngurah Putra Eka Santosa, Magister Fisiologis, untuk memaparkan materinya. Waktunya 20 menit, Dok. Silakan. Terima kasih, Bu Direktur. Om Swastiastu. Yang muliakan di dalam Sang Putra, yang sucikan para panita dan wanita yang kebetulan Bapak ini adalah ayah kami, Profesor Dr. Setia Mohon Berdiri. Ayah spesialis penyakit dalam yang secara konsisten membimbing kami untuk menghilirisasi produk-produk lokal untuk disertifikasi. Demikian juga kepada Dakacarya, Prof. Titip, Prof. Dibyo, guru kami Pak Adi Gunawan, guru kami semua, Prof. Suryani, dan tentunya para promotor, Prof. Jawi, co-promotor. Di sini ada Dr. Charles Mana, mohon berdiri, Dr. Prof. Ini beliau adalah co-promotor satu. Kemudian di sini terima kasih hadir co-promotor dua kami, Dr. Yeni Kartini, mohon berdiri, Dokter, tepuk tangan ke beliau. Terima kasih, Dokter. Juga hadir di sini Ketua Gotre Pemusada Provinsi Bali, Bapak Putu Sute. Beliau didaulat oleh Bapak Gubernur, silakan berdiri untuk mengawal melangitkan usada untuk produk medical wellness yang menunjang Bali, khususnya Bali. Juga turut hadir di sini Komisaris PT Parasada Nusantara, Bapak Putu Eka Suryawan, yang tidak henti-hentinya mensupport kegiatan kami. Juga para dekan Fakultas Kedokteran Bali, tampak di sini Dr. Asif, mohon berdiri, Dok. Beliau adalah dekan termuda, dekan Fakultas Kedokteran termuda di Bali, Dr. Umira. Juga turut hadir Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Ganesha Singaraja dari Jawa. Silakan Dr. Jawa. Juga turut hadir Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa yang juga diwakilkan. Demikian juga Bapak Ibu hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun spesial di sini Angkatan ATP, terima kasih sudah terus berkreasi kami. Ini merupakan angkatan yang paling aktif ya, hampir 50% di semester 4 sudah ujian tertutup semua. Terima kasih. Boleh dibantu slide-nya, izin Ratu yang ada. Berbicara tentang tari waris Siddhakarya, awalnya hampir semua penguji itu berpikir bahwa meditasi ini kita menari. Kajian ini kami sudah mulai dari tahun 2013, mohon next. Jadi saya sangat beruntung mendapatkan langsung didikan bagaimana menari dari kakek Tupeng Buge Caransari
pada saat itu begitu pulang dari Surabaya, beliau memanggil saya dan saya kira saya akan diajar menari. Ternyata beliau tidak mengajarkan saya menari, beliau justru mengajarkan saya apa filosofi dari tarian. Jadi saya tidak diizinkan untuk menari awalnya. Beliau kemudian bercerita bahwa dalam menari itu ada aspek wirage, wiramo, wicara, wirasa, dan wibawa. Hal ini yang kemudian tidak banyak dieksplor. Tentu nanti Prof. Video akan banyak menjelaskan kepada kita. Next. Nah, setelah kita menggali sejarah dari tari Wali Sudakare yang dicetuskan oleh Dalem Waturenggok, Raja Bali keempat, leluhur Tidak Dalem Supraputra, terima kasih Tidak Dalem. Pada saat itu acara Eka Dasa Ludra, beliau kemudian didatangi oleh Brahmana Keling. Singkat cerita, beliau tidak mengenali saudaranya, beliau dikutuk dan kemudian beliau kemudian mendapatkan sebuah pencerahan bahwa beliau harus mengenali saudara sendiri, gitu. Oleh karenanya di situ ada sloka tulisan yang kalau saya artikan adalah aku ini Buddha berwujud siwa, beliau ini siwa berwujud Buddha. Nah, tulisan ini saya dapatkan dari tulisan beliau, Prof. Titip, sebagai landasan ontologis saya dalam bergerak untuk membuat sebuah modul meditasi ini. Mohon nanti kepada Ide Acarya untuk memberikan kami pencerahan. Next. Di dunia akademik, landasan dari modul ini disusun dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh Profesor Dr. Igusti Ngurah Hala LPH, guru kita semua, yang kita tahu semua beliau adalah guru besar di Udayana di fisiologi. Dari beliaulah kemudian saya mulai memahami ada apa di balik energi, vibrasi, dan frekuensi yang diambil oleh leluhur kita di Bali. Kenapa orang begitu sampai ke Bali itu merasa nyaman? Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan kepada kakek. Apa satu hal, apa satu konsep yang harus saya kuasai sehingga saya bisa memahami semua konsep leluhur saya di Bali? Nah, beliau menunjukkan adalah pahami tari Wali Sidakare. Tari Wali Sidakare ini itu awalnya adalah tarian yang disebut dengan memajak. Betul Prof. Memajak artinya sendiri atau borongan, sehingga satu penari menarikan 5 karakter sekaligus. Awalnya saya tidak memahami ini ada apa rahasianya, sampai kemudian di tahun 2015 atas campur tangan Bapak Sekum Inyoman Yamadi Putra, mohon beri Pak Sekum mengenalkan Sekum KONI Provinsi Bali, itu memberikan saya beasiswa tadi untuk ikut SCCH. Dan untuk diketahui SCCH itu pasti sangat mahal sekali, L-nya itu ke atas katanya Pak. Jadi saya dibiayai di situ untuk awalnya memberikan layanan kepada atlet-atlet Bali, di mana kami melihat fenomenologi bahwa kalau latihannya bagus sekali, tapi ketika lomba kurang bagus. Nah, disitulah kemudian Bapak Adi memberikan saya sebuah sharing, pendidikan dan langsung praktek bagaimana ternyata tubuh kita ini tidaklah tunggal. Ada bagian-bagian diri yang nanti mohon berkenan Pak Adi menjelaskan. Kemudian saya berani melangkah karena mendapatkan bimbingan langsung dari Profesor Adi Putra. Jadi beliau sendiri melanjutkan tradisi di Paal. Beliau kemudian meneliti tari baris bagaimana secara biomekanika. Jadi ini merupakan bukan merupakan perjuangan awal, Prof. Bapak Ibu semua, ini merupakan perjuangan lintas generasi. Bagaimana leluhur-leluhur kami ini ingin melangitkan budaya ini sehingga dapat dinikmati tidak saja oleh masyarakat lokal, tapi juga masyarakat global. Boleh ya? Ini merupakan video bedah buku kami di tahun 2019. Boleh diputarkan? Turut hadir di situ Tidak Dalem, kemudian Prof. Video. Waktu itu kakek masih ada. Ini di Karangsari tahun Juni 2019. Jadi kalau video, Nah, ini Prof. Video, kuisnya masih hitam nih, Prof. uang naik, video menjadi sehat. Karena sesuatu yang bukan Ini cukai-cukai Karangsari. nikmati, dan akhirnya menjadi obat yang Jadi karya ini saya bisa tetap berjalan dari 2013 sampai sekarang konsisten karena dukungan dari istri saya, Dr. Niputu Indriani, mohon diri, dokter. Terima kasih. Jadi nanti ini mungkin akan dijelaskan lebih banyak oleh guru saya, Pak Adi Gunawan, bahwa pemikiran bahwa di dalam tubuh kita ini
tidaklah tunggal itu juga dipikirkan oleh cendekiawan barat dari Edward Lewis yang menemukan dinamika ego dan struktur pikiran melalui bukunya Principle of Psychodynamica di tahun 1950-an. Kemudian ada Paul Vedren yang memperkenalkan ego psikologi. Padahal ide dalam waktu Renggong itu di tahun 1415 Saka, artinya 4 abad sebelum mereka ini berbicara tentang ego state. Kemudian ada Jung di 1959, beliau menemukan konsep angkat kepal. Karena apa, Bapak Ibu? Tari topeng Wali Sidokarya ini yang diturunkan kepada kami. Kemudian di sini ada Bapak Padecet juga. Jadi tari pertama yang muncul adalah tari topeng keras. Itu merupakan evolusi dari elemen api. Jadi saya ingin berbicara tentang ontologis karya ini. Yang kedua adalah topeng tua, merupakan evolusi dari elemen angin. Topeng pendasar tanah dalam Asoya logam atau akasa. Topeng bondres, air. Barulah kemudian campuran, gabungan dari semua elemen itu adalah sidel karya. Sidel sendiri berarti sudah karya dinamika. Jadi orang yang sudah melampaui dinamikanya. Next. Kemudian 1997 John D. Ruskin kemudian mendefinisikan operasional dan membuat ego state teori and terapi sehingga dapat diaplikasikan untuk terapi. Dan kemudian Gordon Emerson di tahun 2003 memformulasikan ego state, kemudian beliau jadikan resource terapi, di mana perbedaan mendasarnya adalah beliau mengakses ego state ini tanpa kondisi hipnosis. Nah, saya sangat beruntung dapat langsung belajar langsung dari tokoh pionir dalam memperkenalkan ego state, kemudian ego personality oleh Bapak Adi Wirawan. Memperkenalkan Pak Adi berdiri, jadi agar Bapak Ibu semua dapat kenal beliau. Dan saya banyak sekali mendapatkan wawasan dari buku Maya dari Edison ini yang diterbitkan 2007. Itu Pak Adi, boleh next. Jadi bagaimana meditasi Siddhakarya ini? Jadi tadi sudah clear bahwa meditasi ini diambil dari konsep tari Wali Siddhakarya. Kemudian topeng-topeng yang ada di dalam diri kita ini kemudian kita ajak untuk masuk ke dalam diri kita. Kita bagi ke dalam 5 tahap. Tahap pertama mereka melakukan progressive muscular relaxation. Di situ terjadi adaptasi fisiologi, otot-otot semua relax. Kalau dia masih tegang, tubuh tidak bisa merilekskan gelombang pikiran dari beta, alfa, delta dan theta. Kemudian topeng tua, elemen angin. Di situ terjadi pengolahan nafas, terjadi penurunan denyut jantung, laju pernapasan yang berlanjut kepada topeng penasar. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan sebuah meditasi, saya sangat yakin sekali itu justru muncul banyak suara, banyak gambar, betul? Disinilah topeng penasar berperan. Mereka tidak menghakimi, mereka mengamati bentuk-bentuk pikiran ini sehingga diberikan panggung atau kalangan untuk tampil. Dari tampil-tampil itu setelah diamati pelan-pelan mereka akan menghilang, kemudian kita bisa drive dari dalam. Disitulah kemudian topeng dalam seorang raja mendrive pikirannya. Jadi pikiran ini dikendalikan oleh sang dalam Arsa Wijaya. Di situ terjadi penurunan sistem saraf otonom, kemudian ada rasa syukur yang muncul ketika kita masuk lebih dalam dari meditasi itu, sehingga pada akhirnya kita mengalami sebuah totally mindfulness. Di sini saat ini apa adanya tanpa harus menilai apa-apa. Ini merupakan formularium awal dasar dari bagaimana kami mengkodifikasi tari topeng Siddhakarya menjadi sebuah meditasi kesehatan. Boleh next. Ini kami mencoba mengirisasi meditasi ini atas bantuan Bapak Putu Eka Suryawan. Terima kasih Bapak Putu. Kami mengirisasi beberapa kali meditasi dari tahun 2015 sampai sekarang, sampai akhirnya Profesor Madi Jawi itu menelpon saya untuk mencoba, boleh saya tes tidak? Nah, katanya beliau nanti mungkin akan sharing bahwa beliau sudah menghubungi beberapa guru meditasi dan menolak untuk dites. Katanya Prof. Nah, waktu itu saya berpikir saya mau dites karena saya ini kalau ini gagal, metode ini gagal ya sudah, saya akan ubah lagi dan saya belajar lagi. Next. Abhinamastu, pengambilan darah diambil waktu itu 3 hari di rainforest dan terjadi penurunan kadar MDA malondialdehid, penanda stres oksidatif, di mana mereka menginap 3 hari 2 malam ya di sebuah hotel. Jadi kita bermeditasi selama itu dan bagus sekali. Jadi ada orang yang asma itu langsung membaik. Nah, disitulah kemudian saya berpikir secara biomedik ini apa? Kalau secara mistik kita sudah tidak lagi perdebatkan. Namun ini adalah suatu kalangan medik. Bagaimana kemudian
membuktikannya. Hasil diskusi itu kemudian Prof. Jawi dengan sangat cerdas sekali, beliau tidak mau menjawab. Beliau hanya memberikan sebuah penawaran. Jika demikian, mari kita teliti sama-sama. Akhirnya saya dijurumuskan ke program S3. Sudah kepalang basah Bapak Ibu, saya sudah puputan. Sebagaimana Ibu Stiwarai, saya puputan untuk bagaimana melahirkan budaya ini sehingga rasa jengah ini juga dipantik oleh pada saat COVID. Kita tahu semua Bali defisit 4%. Dan ketika di Ubud kita tahu bahwa yang jualan di situ yoga-yoga dari India, Filipina. Kemudian Balinya mana? Nah di sini ada teman saya, sahabat saya Pak Putu Yudiantara. Beliau juga praktisi di Ubud, tahu persis. Jadi beliau mengatakan kita orang Bali hanya dapat sampahnya saja. Jadi sopir lah, melukat dan sebagainya. Uang besarnya oleh orang luar negeri. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sebuah produk yang kita sertifikat. Oleh karenanya mungkin saat ini jika Prof. Nala hidup gitu ya, beliau akan sangat mengapresiasi kita semua. Tepuk tangan buat kita. Jadi ini kita merupakan pekerjaan dari seorang, ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu sebagai orang Bali, orang Indonesia, orang Nusantara. Bagaimana kita mengangkat kearifan lokal kita sendiri dan kita harus berani untuk mulai memberikan perhatian lebih kepada kearifan lokal kita. Boleh naik? Tidak berhenti di sana, tentunya tidak lengkap kita melahirkan budaya ini jika tanpa tampil di ruang-ruang akademik. Oleh karenanya dari tahun 2021 sampai sekarang kami sudah mengumpulkan 9 publikasi, Prof. 2 diantaranya tembus Scopus Q1. Next. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya dalam acara ini kami dapat banyak mendapatkan masukan dari para panelis dan tentunya para peserta yang juga banyak merupakan praktisi dan pemerhati budaya. Jadi tujuan dari acara ini kami ingin mendapatkan sebanyak mungkin masukan dan kemudian menyempurnakan modul ini sehingga kita dapat jadikan sebuah model hilirisasi dari budaya yang awalnya lokal dapat kita globalkan bersama. Demikian pemaparan ini hari ini. Saya tutup dengan pramusa. Om Santi Santi. Terima kasih Dr. Nara.